Bayangkan sebuah perjalanan yang mengubah sejarah, sebuah keputusan yang mengguncang zaman. Malam itu, di tengah keheningan padang pasir, seorang pria melangkah pergi dari kota yang telah membesarkannya. Ia bukan hanya melarikan diri, ia sedang menorehkan babak baru dalam sejarah dunia. Langkahnya menggema di lorong waktu, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Inilah kisah hijrah, sebuah perjalanan yang bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi sebuah revolusi spiritual, sosial, dan politik. Sebuah kisah yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Pada akhir abad ke-6 era Kristen, sejumlah kota berkembang di sepanjang pantai Arab sebagai tempat pertumbuhan perdagangan. Bangsa Arab menerima barang di pelabuhan Laut Merah dan membawa kafilah unta melintasi padang pasir menuju Suriah dan Palestina. Mereka mengangkut rempah-rempah, kain, dan barang-barang dagangan lainnya. Mereka pergi ke utara, selatan, timur, dan barat, sehingga mereka tahu semua tentang dunia Kristen dan ide-idenya, juga tentang Zarathustra dan ide-idenya. Sejumlah suku Yahudi tinggal di tengah orang Arab. Mereka datang ke sini setelah bangsa Romawi mengusir mereka keluar dari Palestina. Orang Arab dan orang Yahudi sama-sama keturunan Semit, yaitu salah satu putra dari Nabi Nuh dalam tradisi Alkitab. Dan leluhur mereka bersambung ke Ibrahim. Orang Arab memandang diri mereka sebagai keturunan Ismail, anak Ibrahim dari istrinya yang kedua, Hajar. Cerita-cerita yang umumnya terkait dengan perjanjian lama, seperti Adam dan Hawa, Habil dan Qabil, Nuh dan bahteranya, Musa dan Fir'aun, dan yang lain juga merupakan bagian dari tradisi Arab. Meskipun sebagian besar orang Arab adalah kafir musyrik pada saat itu, dan orang Yahudi tetap tegas monoteistik, kedua kelompok ini nyaris tak dapat dibedakan dalam hal budaya dan gaya hidup. Orang Yahudi di daerah ini berbicara bahasa Arab, dan struktur suku mereka mirip dengan orang Arab. Sebagian orang Arab adalah suku Badui yang tinggal nomaden di padang gurun, dan yang lainnya menghuni kota. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di kota Makkah yang sangat kosmopolitan, di dekat pantai Laut Merah. Makkah adalah kota perdagangan dan niaga yang luas, tapi bisnis terbesar mereka adalah agama. Mekkah memiliki setidaknya 100 kuil untuk dewa-dewa kafir dengan nama seperti Hubal, Manat, Al-Lat, Al-Uzza, dan Fals. Para peziarah mengalir masuk untuk mengunjungi situs-situs ini, melaksanakan ritual, dan melakukan bisnis kecil di samping itu. Sehingga Mekkah memiliki industri wisata yang sibuk dengan penginapan, bar, toko-toko, dan jasa catering untuk para peziarah. Muhammad SAW lahir sekitar tahun 570 Masehi. Tidak diketahui tanggal kelahirannya secara tepat, karena tak seorang pun yang memberi banyak perhatian kepadanya pada saat itu. Ayahnya adalah seorang miskin yang meninggal ketika Muhammad masih di dalam kandungan, meninggalkan ibu Muhammad dalam keadaan hampir miskin. Kemudian, ketika Muhammad SAW baru berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Meskipun merupakan anggota Quraisy, salah satu suku yang paling terhormat di Mekkah, Muhammad tidak mempunyai status di sana karena beliau tergolong salah satu klan suku yang miskin, Bani atau marga Hashim. Kita dapat merasakan bahwa Muhammad kecil tumbuh dengan perasaan yang cukup peka tentang statusnya, yang tidak meyakinkan sebagai anak yatim piatu. Akan tetapi, dia tidak ditinggalkan begitu saja. Sebagian kerabat dekatnya masih menyayanginya. Dia tinggal bersama kakeknya, kemudian bersama pamannya, Abu Thalib, setelah kakeknya wafat, yang membesarkannya seperti anak sendiri. Namun kenyataannya tetaplah
bahwa dia bukan siapa-siapa di dalam budayanya di usia itu. Dan di luar rumah pamannya, dia mungkin mencicipi sikap benci dan tidak hormat yang banyak ditunjukkan kepada anak yatim piatu. Masa kecilnya menanamkan dalam dirinya kepedulian seumur hidup terhadap penderitaan para janda dan anak yatim. Ketika Muhammad SAW berusia 25, seorang janda pengusaha yang terhormat bernama Khadijah mempekerjakannya untuk mengelola kafilahnya dan menjalankan bisnisnya. Rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati di antara Muhammad SAW dan Khadijah membuat keduanya melangsungkan pernikahan. Sebuah kemitraan yang berlangsung hangat sampai Khadijah wafat 25 tahun kemudian. Dan meskipun bangsa Arab umumnya adalah masyarakat poligini, di mana hanya memiliki satu istri bukan hal biasa, Muhammad SAW tidak menikah dengan orang lain selama masa hidup Khadijah. Sebagai orang dewasa, Muhammad SAW membangun kehidupan pribadi dan bisnis yang cukup sukses. Ia mendapatkan reputasi karena keahlian diplomatiknya, dan pihak-pihak yang berselisih kerap memintanya untuk bertindak sebagai penengah. Namun, ketika Muhammad mendekati usia 40, dia mulai menderita apa yang sekarang bisa kita sebut krisis setengah baya. Dia mungkin bertanya-tanya tentang makna kehidupan, memandang ke sekeliling, dia melihat sebuah masyarakat yang bergelimang kekayaan. Namun, di tengah semua kemakmuran itu, dia melihat banyak janda yang hidup miskin dengan hanya mengandalkan derma, serta anak-anak yatim yang harus berjuang untuk sekadar mendapatkan makan. Bagaimana ini bisa terjadi? Muhammad SAW mengembangkan kebiasaan menyendiri di Gua Hira untuk bermeditasi. Suatu hari, ia mengalami pengalaman luar biasa yang kemudian dikenal sebagai wahyu pertamanya. Ia merasa ada kehadiran besar dalam gua yang mendekapnya erat hingga ia sulit bernapas. Lalu terdengar suara yang memerintahkannya, "Bacalah." Muhammad yang tidak bisa membaca merasa takut, tetapi perintah itu diulang lagi, "Bacalah." Sekali lagi Muhammad memprotes bahwa ia tidak bisa membaca, tidak tahu apa yang harus dibaca, tapi suara itu semakin memaksanya untuk membaca. Setelah itu, Muhammad merasa kata-kata agung yang membangkitkan ketakutan terbentuk di dalam hatinya, dan pembacaan itu pun dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Wahyu itu mengguncang dirinya, namun juga menjadi awal dari sebuah gerakan spiritual dan sosial. Selama 23 tahun, Muhammad menerima wahyu demi wahyu yang kelak terkumpul menjadi Al-Quran. Buku yang bukan hanya memuat ajaran ibadah, tapi juga panduan etika, hukum, kepemimpinan, dan kehidupan bermasyarakat.
menghadapi tantangan berat. Di Mekah, ia dan pengikutnya disiksa, dimusuhi, hingga dipaksa hijrah ke Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Di sana, ia bukan hanya nabi, tapi juga pemimpin, negarawan, dan pemersatu. Madinah menjadi model awal negara Islam, masyarakat multikultural yang hidup di bawah piagam Madinah, konstitusi awal yang mengatur hak dan kewajiban semua warga, termasuk Yahudi dan non-Muslim. Di sana, Islam mulai tumbuh bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai peradaban. Sementara itu, di panggung besar dunia, Romawi dan Persia terus saling menaklukkan wilayah, menghimpun kekayaan, tapi juga memuncak dalam dekadensi. Perang panjang mereka menguras sumber daya, melemahkan rakyat, dan memperparah ketimpangan sosial. Dua imperium itu seperti bintang yang terlalu lama bersinar dan mulai redup. Ketika Muhammad wafat tahun 632 Masehi, Islam sudah menjadi kekuatan politik dan spiritual. Dalam waktu singkat, para khalifah berikutnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, memimpin ekspansi yang bukan semata-mata penaklukan, tetapi sebagai bentuk transformasi. Wilayah demi wilayah jatuh bukan oleh jumlah pasukan, tapi oleh visi, keadilan, kesetaraan, dan akhlak. Dari Mesopotamia hingga Syam, dari Mesir hingga Persia, Islam menyebar bukan untuk menghapus budaya lokal, tetapi merangkulnya. Bahasa Arab menjadi lingua franca. Al-Quran dihafal, ditulis, dan dijadikan referensi hukum dan kehidupan. Ilmu berkembang pesat, matematika, kedokteran, filsafat Yunani diterjemahkan dan diperluas. Universitas pertama di dunia, Baitul Hikmah di Baghdad, muncul sebagai simbol peradaban Islam yang merangkul ilmu dari manapun datangnya. Kini, bayangkan kontras itu. Romawi sibuk mempertahankan warisan kejayaannya yang semakin rapuh. Persia runtuh oleh konflik internal dan eksternal. Dan Islam, dari gurun yang sunyi, kini menjadi mercusuar. Peradaban baru yang dibangun bukan dengan tembok-tembok tinggi, tapi oleh nilai, oleh ilmu, oleh akhlak. Islam lahir bukan sebagai musuh Romawi atau Persia, tapi sebagai jawaban atas kekosongan spiritual dan sosial yang tak mampu diisi oleh kekuatan militer dan kemegahan istana. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, tongkat estafet kepemimpinan jatuh ke tangan para khalifah. Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat paling setia, memimpin dengan tekad menjaga keutuhan umat. Ketika beberapa suku terpecah dan menolak membayar zakat, ia tegas berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak seutas tali yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka." Semangat ini menyalakan api konsolidasi. Islam tak hanya bertahan, tapi mulai menaklukkan keterpecahan dari dalam. Kemudian datang Umar bin Khattab, khalifah yang dikenal tegas tapi adil. Di tangannya, Islam meluas ke wilayah yang sebelumnya hanya bisa diimpikan. Yerusalem dibuka, Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin, dan kekaisaran Persia yang selama ratusan tahun berdiri megah mulai retak. Tapi yang menarik, penaklukan itu bukan sekedar perang. Umar menetapkan sistem administrasi yang maju, membentuk diwan, biro pencatatan, membuat pemetaan pajak berdasarkan produktivitas tanah, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Bahkan di Yerusalem, ia menolak sholat di gereja, agar tak diubah fungsi oleh pengikutnya kelak. Ia paham, kemegahan Islam tak harus menghapus sejarah orang lain. Khalifah berikutnya, Utsman bin Affan, memperkuat pondasi spiritual. Ia mengumpulkan dan membukukan Al-Quran agar terjaga dari perbedaan dialek yang mulai muncul seiring meluasnya wilayah Islam. Langkahnya menyelamatkan kemurnian pesan wahyu. Ali bin Abi Thalib, dengan kecerdasan dan ketajamannya, menghadapi masa penuh gejolak politik, meski diwarnai fitnah dan konflik internal. Warisannya dalam ilmu dan hikmah tertanam kuat
dalam pemikiran Islam hingga kini. Pada masa-masa awal ini, Islam bukan hanya berkembang, tapi membentuk identitas peradaban yang unik. Di tengah reruntuhan Persia dan bayangan kejayaan Romawi yang mulai luntur, umat Islam mengembangkan sistem pemerintahan yang berdasar musyawarah, hukum yang berpihak pada syariat, dan budaya ilmu yang berkembang pesat. Di Kufah, Basrah, Kairo, berkembang sekolah-sekolah pemikiran yang merumuskan prinsip hukum, teologi, dan filsafat. Ulama-ulama bermunculan bukan hanya dari Arab, tapi dari Persia, Afrika, dan wilayah timur lainnya, menunjukkan inklusivitas dan semangat universal Islam. Tidak lama setelah itu, dinasti Umayyah bangkit dan memperluas kekuasaan hingga ke Andalusia di barat dan India di timur. Peninggalannya terlihat dalam arsitektur megah Masjid Cordoba. Jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, serta pertukaran ilmu yang melintasi batas budaya. Lalu dinasti Abbasiyah muncul yang dianggap sebagai puncak keemasan peradaban Islam. Kota Baghdad menjadi pusat dunia, tempat para ilmuwan, penyair, matematikawan, dan filsuf berkumpul. Di sana, dibangun Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu diperluas dengan pemikiran Muslim yang inovatif. Al-Khawarizmi menciptakan dasar ilmu aljabar. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fit Tib, kitab medis yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Jabir Ibnul Hayyan merintis kimia, dan itu baru secuil. Islam menghadirkan etos keilmuan yang tidak eksklusif. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Menunjukkan bahwa pencarian ilmu tidak dibatasi geografi atau suku. Setiap hikmah, meski datang dari luar, jika bermanfaat diterima. Di saat Romawi mulai kehilangan kekuatan pusatnya dan Persia telah runtuh, Islam justru membangun peradaban yang dinamis, adaptif, dan terus berevolusi. Tapi lebih dari kekuatan politik atau kemegahan istana, Islam tumbuh karena nilai, keadilan, kesetaraan, dan tauhid. Ia membebaskan manusia dari perbudakan ideologi, dari dominasi kasta, dan dari fanatisme buta. Ia mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah takwa dan akhlak. Masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah menjadi suku-suku, kini bersatu dalam satu identitas umat, tidak lagi Quraisy, Aus, Khazraj, tapi Muslimin yang merangkul perbedaan sebagai kekuatan. Peradaban Islam lahir bukan dari kemegahan, tapi dari kesunyian jiwa dan kejernihan visi. Ia hadir bukan sebagai pelengkap sejarah Romawi dan Persia, tapi sebagai poros baru yang mengangkat manusia bukan karena darah biru, tapi karena ilmu dan akhlaknya. Dan siapa sangka, dari padang pasir yang nyaris terlupakan, lahirlah cahaya yang menyinari dunia.